Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you? It's good to see you again. Berjumpa lagi dengan saya dalam tayangan English Channel, hanya di channel ini. Untuk tayangan kali ini, English Time akan menghadirkan sajian utama atau topik pembahasan, yaitu tentang present perfect. Apa sih present perfect itu? Present perfect digunakan untuk menyatakan kejadian atau peristiwa yang sudah dilakukan. Beberapa time signal atau sinyal waktu yang sering digunakan dalam present perfect diantaranya adalah kata for, since, already, so far, yet, dan masih banyak lagi. Rumus untuk present perfect untuk kalimat positif yaitu subject plus has atau have plus verb 3 plus object. Kemudian untuk kalimat negatif, rumusnya yaitu subject plus has atau have plus not plus verb 3 plus object. Kemudian yang terakhir untuk kalimat interrogatif, rumusnya yaitu has atau have plus subject plus verb 3 plus object. Sekarang mari kita coba bahas satu persatu rumus tersebut. Yang pertama yaitu rumus kalimat positif. Untuk rumus kalimat positif, rumusnya adalah subject plus has atau have plus verb 3 plus object. Dan di sini ada beberapa macam subjek, diantaranya adalah I, you, we, they, he, she, dan it. Dan masing-masing subjek tersebut memiliki pasangan to be yang berbeda. Contohnya adalah sebagai berikut. Untuk subjek I, maka to be-nya adalah have. Contoh kalimatnya yaitu I have cooked fried chicken. Kemudian bila subjeknya you, maka pasangan to be-nya juga adalah have. Contoh kalimatnya yaitu you have cooked fried chicken. Lalu untuk subjek we, pasangan to be-nya adalah have. Contoh kalimatnya yaitu we have cooked fried chicken. Sementara itu, bila subjeknya they, maka subjeknya have juga. Contoh kalimatnya yaitu they have cooked fried chicken. Bila subjeknya he, maka to be-nya adalah has. Contoh kalimatnya yaitu he has cooked fried chicken. Kemudian bila subjeknya she, pasangan to be-nya juga has. Contoh kalimatnya yaitu she has cooked fried chicken. Dan terakhir, bila subjeknya it, maka to be-nya adalah has. Contoh kalimatnya yaitu it has cooked fried chicken. Berikutnya, mari kita lanjutkan untuk membahas rumus kalimat negatif. Untuk kalimat negatif, rumusnya yaitu subject plus has atau have plus not plus verb 3 dan plus object. Selanjutnya, bila subjeknya I, maka pasangan to be-nya adalah have. Contoh kalimatnya yaitu I have not cooked fried chicken. Kemudian, bila subjeknya you, pasangan to be-nya juga have. Contoh kalimatnya adalah you have not cooked fried chicken. Lalu, bila subjeknya we, pasangan to be-nya juga have, dan contoh kalimatnya yaitu we have not cooked fried chicken. Dan jika subjeknya they, maka pasangan to be-nya adalah have. Contoh kalimatnya yaitu they have not cooked fried chicken. Sementara itu, bila subjeknya he, maka pasangan to be-nya adalah has. Contoh kalimatnya adalah he has not cooked fried chicken. Lalu, jika subjeknya she, pasangan to be-nya juga has. Contohnya yaitu she has not cooked fried chicken.
Dan terakhir, bila subjeknya it, jangan lupa untuk memilih subjek to be has. Contoh kalimatnya yaitu it has not cooked fried chicken. Pembahasan berikutnya adalah tentang rumus kalimat interrogatif. Dalam kalimat interrogatif, rumusnya yaitu diawali dengan has atau have, plus subjek, plus verb 3, dan plus objek. Bila subjeknya I, maka to be-nya adalah have. Contoh kalimatnya yaitu have I cooked fried chicken? Kemudian bila subjeknya you, to be-nya juga have. Dan contoh kalimatnya yaitu have you cooked fried chicken? Kemudian bila subjeknya we, maka to be-nya juga have. Contoh kalimatnya yaitu have we cooked fried chicken? Lalu bila subjeknya they, to be-nya juga have. Contoh kalimatnya yaitu have they cooked fried chicken? Di sisi lain, bila subjeknya he, maka to be-nya adalah has. Contoh kalimatnya adalah has he cooked fried chicken? Kemudian bila subjeknya she, pasangan to be-nya juga has. Contoh kalimatnya yaitu has she cooked fried chicken? Apakah dia sudah memasak ayam goreng? Kemudian bila subjeknya it, maka pasangan to be-nya juga has. Contoh kalimatnya yaitu has it cooked fried chicken? Contoh kalimat positif. Susie has ever eaten watermelon before. Susie sudah pernah memakan semangka sebelumnya. Kemudian, bila kalimat sebelumnya dibuat menjadi kalimat negatif, maka akan menjadi Susie has never eaten watermelon before. Susie belum pernah memakan semangka sebelumnya. Untuk catatan, kata never merupakan singkatan dari kata not plus ever. Lalu, bagaimana jika sobat ingin membuat kalimat sebelumnya menjadi kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan? Untuk hal ini, sobat bisa membuatnya menjadi has Susie ever eaten watermelon before? Apakah Susie sudah pernah memakan semangka sebelumnya? Untuk jawabannya, sobat bisa memilih yes she has, atau no she has not, atau no she hasn't bila sobat ingin menyingkat jawabannya. Untuk contoh kalimat positif berikutnya yaitu they have just finished watching football match. Mereka baru saja menyelesaikan menonton pertandingan sepak bola. Kemudian, bila ingin dirubah menjadi kalimat negatif, maka kalimatnya bisa berubah menjadi they have not just finished watching football match. Mereka tidak baru saja menonton pertandingan sepak bola. Contoh kalimat interrogatif. Have they just finished watching football match? Untuk ini, jawabannya sobat bisa memilih yes they have, atau no they have not, atau no they haven't. Contoh kalimat positif selanjutnya yaitu he has bought new bicycle. Kemudian, bila kalimat sebelumnya ingin dirubah menjadi kalimat negatif, maka sobat bisa mengubahnya menjadi he has not bought new bicycle. Dan bila sobat ingin merubahnya menjadi kalimat interrogatif, maka sobat bisa menulis has he bought new bicycle? Apakah dia baru membeli sepeda yang baru? Untuk jawabannya, sobat bisa memilih yes he has, atau no he has not, atau no he hasn't bila sobat ingin menyingkat jawabannya. Contoh kalimat positif berikutnya yaitu my uncle and I have run the business for 3 years.
Paman saya dan saya telah mengelola bisnis selama 3 tahun. Kemudian, bila sobat ingin merubahnya menjadi kalimat negatif, maka sobat bisa menuliskan seperti berikut. My uncle and I have not run the business for 3 years. Paman saya dan saya tidak pernah mengelola bisnis selama 3 tahun. Lalu, bila sobat ingin merubahnya menjadi contoh kalimat negatif, maka sobat bisa menuliskan Have my uncle and I run the business for 3 years? Apakah paman saya dan saya mengelola bisnis selama 3 tahun? Untuk jawabannya, sobat bisa memilih yes, they have, atau no, they have not, atau no, they haven't. Perhatikan contoh kalimat positif berikut. I have swept the floor. Saya sudah menyapu lantai. Kemudian, kalimat positif tersebut juga bisa dirubah menjadi kalimat negatif, yaitu I have not swept the floor. Saya belum menyapu lantai. Contoh kalimat interrogatif. Have I swept the floor? Sudahkah saya menyapu lantai? Untuk jawabannya, sobat bisa memilih yes, I have, atau no, I have not, or no, I haven't bila sobat ingin menyingkat jawabannya. Sekarang kita coba untuk berlatih soal. Number 1. It has blah 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 for a week. Pilihan jawabannya adalah A. Rain, B. Raining, C. Rain, D. Been rain. Untuk soal nomor 1, the answer is C. Sebab setelah to be has perlu verb 3, yaitu kata rained. Number 2. Brian has blah 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 here for 3 years. Brian sudah di sini selama 3 tahun. Pilihan jawabannya adalah A. Work, B. Work, C. Works, D. Working. Untuk soal number 2, the answer is A. Sebab setelah has perlu verb 3, yaitu kata work yang diberi imbuhan ed. Number 3. My friend and I have blah 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 to the cinema. Teman saya dan saya telah titik-titik ke bioskop. Pilihan jawabannya adalah A. Going, B. Goes, C. Go, D. Gone. Untuk soal number 3, the answer is D. Sebab setelah has perlu verb 3, dan di sini jawabannya adalah kata gone. Number 4. The students have blah 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 English for 3 months. Para siswa telah titik-titik bahasa Inggris selama 3 bulan. Pilihan jawabannya adalah A. Learn, B. Learns, C. Learn, D. Learning. Untuk soal number 4, the answer is C. Sebab setelah have perlu verb 3, dan di sini yang benar adalah kata learn. Number 5. I have not blah 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 writing the book yet. Saya belum titik-titik menulis buku. Pilihan jawabannya adalah A. Finished, B. Finish, C. Finishes, D. Finishing. Untuk soal number 5, the answer is D. Sebab setelah have plus not perlu verb 3, dan di sini yang benar adalah kata finished. Number 6. Have you ever blah 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 Tom Cruise? Sudahkah kamu pernah titik-titik Tom Cruise? Pilihan jawabannya adalah A. Been meet, B. Meeting, C. Meets, D. Met. Untuk soal number 6, the answer is D.
sebab setelah have perlu verb 3, yaitu di sini yang benar adalah kata met. Number 6. Have you ever bla 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 Tom Cruise? Sudahkah kamu pernah Tom Cruise? Pilihan jawabannya adalah A. Been meet, B. meeting, C. meets, D. met. Untuk soal nomor 6, the answer is D, sebab setelah have perlu verb 3 dan di sini yang benar adalah kata met. Number 7. My father has never bla 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 a car before. Pilihan jawabannya adalah A. drives, B. driven, C. driving, D. been driven. Untuk soal number 7, the answer is B, sebab setelah has perlu verb 3 dan di sini yang benar adalah kata driven. Number 8. Has mother already bla 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 you this afternoon? Sudahkah ibu kepada kamu sore ini? Pilihan jawabannya adalah A. called, B. calling, C. calls, D. been calling. Untuk soal number 8, the answer is A, sebab sesudah has perlu verb 3 dan di sini yang benar adalah kata called. Number 9. David has bla 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 2 cups of tea this night. David 2 cangkir teh malam ini. Pilihan jawabannya adalah A. drink, B. drunk, C. drinks, D. drinking. Untuk soal number 9, the answer is B, sebab setelah has perlu verb 3 dan di sini yang benar adalah kata drunk. Number 10. Father has bla 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 his breakfast. Ayah makan paginya. Pilihan jawabannya adalah A. having, B. have, C. had, D. had been. Untuk soal number 10, the right answer is C, sebab setelah has perlu verb 3 dan di sini yang benar adalah kata had. Kemudian sekarang kita berlanjut untuk berlatih soal essay dan diawali dengan soal number 1. He has read some books. Untuk soal nomor 1, setelah has perlu verb 3 sehingga kata read dalam kalimat tersebut perlu dirubah menjadi written. Number 2. We have never heard it before. Untuk soal nomor 2, setelah have never perlu verb 3 sehingga kata hear perlu dirubah menjadi heard. Number 3. Has your father received the letter? Sudahkah ayahmu menerima suratnya? Untuk soal nomor 3, setelah has perlu verb 3 sehingga kata receive dalam kalimat tersebut perlu dirubah menjadi receive. Number 4. Have we met before? Sudahkah kita pernah bertemu sebelumnya? Untuk soal nomor 4, perlu diketahui bahwa setelah kata have plus subject perlu verb 3 sehingga kata meet perlu dirubah menjadi verb 3 yaitu met. Tina has go to the post office. Tina pergi ke kantor pos. Untuk soal nomor 5, setelah has perlu verb 3 sehingga di sini kata go perlu berubah menjadi gone. Number 6. John has not locked the door yet. John belum menutup pintunya. Untuk soal number 6, setelah has not perlu verb 3 sehingga kata lock perlu dirubah menjadi lock. Number 7. My brother has not come back home yet. Saudara laki-laki saya belum pulang ke rumah. Untuk soal number 7,
Setelah has not perlu verb 3, sehingga di sini kata come perlu berubah menjadi came. Number 8. Have you signed the letter? Sudahkah kamu menandatangani suratnya? Untuk soal number 8, setelah have plus subject perlu verb 3, sehingga kata sign dalam kalimat ini perlu dirubah menjadi signed. Number 9. Mark hasn't find the job yet. Mark belum menemukan pekerjaan. Untuk soal nomor 9, setelah hasn't perlu verb 3, sehingga kata find dalam kalimat ini perlu dirubah menjadi kata found. Number 10. I have not seen Adam this afternoon. Saya belum melihat Adam sore ini. Untuk soal number 10, setelah have not perlu verb 3, sehingga kata see dalam kalimat ini perlu dirubah menjadi bentuk ketiga, yaitu menjadi kata seen. Demikian pembahasan singkat tentang cara menguasai present perfect. Semoga tayangan ini bermanfaat dan jangan lupa ya untuk selalu saksikan channel ini dan berikanlah komen, like, subscribe untuk berlangganan tentang video dalam tayangan ini.